Halo Sobat Resensi, apa kabar kalian di sana? Balik lagi di channel Resensi Film. Sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Oke langsung saja, pada episode kali ini kita akan membahas film Jungle Cruise. Setelah mengalami penundaan sekitar setahun akibat pandemi, film Disney yang berjudul Jungle Cruise akhirnya resmi dirilis pada tahun 2021. Film garapan Jom Koletsera ini mengambil inspirasi dari sebuah wahana permainan Disneyland yang namanya sama dengan judul film ini. Film Jungle Cruise diperankan oleh beberapa artis ternama, di antaranya Dwayne Johnson berperan sebagai Frank, Emily Blunt berperan sebagai Lily. Film ini dibuka dengan adegan di mana pasukan asal Spanyol melakukan ekspedisi di hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Sayangnya mereka gagal dan putus asa. Mereka ditemukan tergeletak oleh kepala suku penjaga pohon kehidupan. Sayangnya, ketika menemukan suku yang menjaga pohon tersebut, mereka melanggar peraturan dan hendak membunuh kepala suku sehingga dikutuk di hutan tersebut. Alhasil, keberadaan pohon kehidupan pun hanya menjadi mitos belaka yang tak pernah terbukti keberadaannya. Scene pun berpindah, Lily menyelinap untuk mencuri mata panah suci. Dengan kecerdikannya, Lily berhasil menemukan peti yang di dalamnya terdapat kunci panah suci. Ketika hendak melarikan diri, Pangeran Joachim mengetahuinya dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lily, akan tetapi Lily berhasil melarikan diri. Dr. Lily pun bersiap untuk pergi ke hutan Amazon bersama saudaranya McGregor. Dia menjelaskan alasannya untuk pergi ke hutan Amazon adalah untuk mencari pohon kehidupan yang dapat menyembuhkan dan menyelamatkan banyak nyawa. Lanjut ke scene berikutnya, kita dikenalkan dengan sosok Frank. Dia adalah seorang nahkoda sekaligus pemandu tur di hutan Amazon. Dalam perjalanannya, dia selalu menakuti para penumpangnya dengan bekerja sama dengan suku pedalaman. Hal itu dilakukan Frank untuk mendapatkan uang lebih dari para penumpang. Frank terpaksa melakukan hal itu untuk membayar hutang kepada Tuan Nilo, akan tetapi uang yang didapat Frank tidak cukup untuk membayarnya. Tuan Nilo pun mengambil mesin kapal Frank sebagai jaminan. Sesampainya di Porto Velho, Brasil, Lily langsung mencari Tuan Nilo ke kantornya. Di sisi lain Frank juga sedang menyelinap masuk ke kantor Tuan Nilo. Frank mencoba menjebol kotak kecil yang ada di ruangan Tuan Nilo. Di dalamnya terdapat kunci untuk membuka peti yang terdapat mesin kapal miliknya. Tiba-tiba Lily mengetuk pintu dan menawarkan bisnis kecil. Ia hendak menyewa perahu untuk pergi ke hutan Amazon. Frank yang menyamar sebagai Tuan Nilo pun menolaknya, akan tetapi setelah mendengar Lily mempunyai banyak uang, Frank pun langsung membukakan pintunya. Lily menjelaskan rute yang akan mereka lewati dan membantu Frank untuk membuka kotak kecil. Mereka pun pergi ke bar untuk bernegosiasi soal ongkos jalan. Akan tetapi Mac dan Tuan Nilo yang asli datang menghampiri mereka. Lily pun kesal dan memarahi Frank karena telah membohonginya. Ketika itu Frank tidak sengaja melihat kalung mata panah suci yang dipakai Lily. Hal itu yang membuat Frank semakin mantap untuk menolong Lily. Akan tetapi Lily terlanjur kecewa kepada Frank. Tiba-tiba ada seekor jaguar yang masuk ke dalam bar yang membuat orang-orang ketakutan. Akan tetapi Frank dengan gagahnya melawan jaguar itu. Akhirnya jaguar itu pun kalah dan pergi melewati pintu jendela. Setelah melihat kemampuannya, akhirnya Lily sepakat untuk pergi bersama Frank. Frank pun kembali ke kapalnya untuk memasangkan mesin miliknya. Tiba-tiba jaguar yang ada di bar itu datang menghampirinya, ternyata jaguar itu adalah peliharaannya Frank, yang bernama Proxima. Singkat cerita mereka pun pergi berlayar meninggalkan kota kecil tersebut. Penjelajahan pun dimulai. Di sisi lain Joachim berhasil menemukan tempat Don Aguirre dan anak buahnya dihukum. Dia membangkitkan Don Aguirre dengan tetesan air sungai. Joachim membuat kesepakatan dengan Don Aguirre, dia akan membantunya agar bebas dari kutukan, dengan syarat Don Aguirre harus mendapatkan mata panah suci dari Lily. Ketika Frank, Lily dan Max sedang beristirahat di kapal, tiba-tiba suku pedalaman menembakkan obat bius. Mereka dibawa ke wilayah Headhunter untuk diinterogasi. Frank yang bisa bahasa mereka, menyampaikan kepada Lily bahwa kepala suku menginginkan mata panah suci miliknya.
Akan tetapi Lily menolaknya. Lily berhasil melepaskan ikatannya dan merebut senjata yang ada di dekatnya. Tanpa berpikir lama, Lily pun menodongkan senjata kepada kepala suku. Aksi Lily pun membuat kepala suku pedalaman tertawa, yang ternyata mereka telah bekerja sama dengan Frank untuk mendapatkan mata panah suci. Lily meminta kepada kepala suku untuk menerjemahkan gambar yang ada di mata panah suci. Kepala suku menjelaskan satu persatu arti dari gambar tersebut. Dan Lily pun mencocokkannya dengan peta yang ia miliki. Tiba-tiba Don Aguirre dan anak buahnya menyerang ke pemukiman kepala suku. Don Aguirre pun berhasil mendapatkan mata panah suci dari Lily. Akan tetapi Frank tidak tinggal diam, dia bertarung dengan Don Aguirre. Dalam pertarungan tersebut, Frank tertusuk oleh pedang Don Aguirre. Frank pun mendapatkan mata panah suci dan dia pun terjatuh ke jurang sambil melempar mata panah suci kepada Lily. Keesokan harinya Lily menemukan Frank yang tergeletak di pinggir sungai. Lily pun merasa senang melihat Frank masih hidup. Akan tetapi Lily merasa kaget ketika melihat Frank tidak mengeluarkan darah sama sekali. Frank pun menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Ia adalah Francisco Lopez de Heredia yang berusia kira-kira 400 tahun. Singkat cerita, Frank dan Lily pergi berlayar menuju pohon kehidupan. Di perjalanan Lily menjahit luka Frank, mereka mengobrol dari hati ke hati. Frank pun menceritakan semua tentang pengalaman yang ia telah lalui. Kisah bermulai pada tahun 1556 di Spanyol. Frank melihat Aguirre sedang mengobrol dengan putrinya yang sedang sakit. Aguirre berjanji kepada putrinya untuk menyembuhkan penyakitnya. Frank dan Aguirre pun bergegas untuk mencari pohon kehidupan. Mereka menyusuri lebatnya hutan Amazon, satu persatu pasukan Aguirre pun gugur. Aguirre tidak menyerah, walaupun dirinya hampir mati bersama pasukan yang tersisa. Akan tetapi kepala suku dan putrinya menyelamatkan mereka. Mereka diberi air mata bulan, seakan-akan mereka dihidupkan kembali. Aguirre pun merasa senang karena usahanya membuahkan hasil. Dia tidak sabar untuk segera mengobati penyakit putrinya. Aguirre pun meminta kepala suku untuk memberikan mata panah suci dan membawanya ke pohon kehidupan. Akan tetapi, kepala suku menolaknya. Aguirre pun emosi dan langsung membunuh kepala suku. Melihat kebrutalan Aguirre, Frank pun tidak berdiam diri, ia mencoba untuk menyelamatkan putri kepala suku. Pembantaian pun tidak terelakkan. Di sisa nafas terakhirnya, ketua suku mengutuk semua pasukan Aguirre termasuk Frank. Sehingga mereka tidak bisa meninggalkan sungai lagi. Aguirre kecewa karena Frank telah mengkhianatinya. Setiap mereka bertemu, Aguirre selalu menikam Frank. Frank lelah karena selalu ditikam oleh Aguirre. Frank pun berinisiatif untuk menjebak Aguirre dan pasukannya di dalam gua. Di mana gua itu tidak bisa membawa mereka lagi ke sungai. Dan selama 300 tahun, hutan merusak tubuh mereka. Dan mengubah mereka menjadi monster seperti sekarang ini. Di sisi lain, Pangeran Joachim menemui Meg dengan kapal selamnya. Dia mengancam Meg dan akan membombardir suku Puka-Micuna jika Meg tidak memberitahukan posisi kakaknya sekarang. Singkat cerita, Frank dan Lily telah sampai di Laluna Rota. Untuk menemukan tempat pohon suci itu berada, Frank dan Lily harus menyelam dan menarik tuas agar air sungai tersebut bisa surut. Water of Stone pun berhasil ditemukan. Akan tetapi ada tamu yang tak diundang. Pangeran Joachim datang dengan membawa pasukannya. Dia meminta paksa mata panah suci dari Lily. Mereka pun masuk ke dalam Water of Stone memakai kapal Frank. Sesampainya di sana, Frank dan Lily mencoba memecahkan kode yang ada di batu prasasti menggunakan mata panah suci untuk menghidupkan pohon kehidupan dan membuatnya berbunga. Setelah berhasil, Lily dan Frank pun bersandiwara. Lily menembak Frank, dan Frank pun terjatuh ke bawah sungai. Ini bertujuan agar Frank bisa menyelamatkan Meg dan melumpuhkan para pengawal Pangeran Joachim yang berada di kapal. Lily pun tidak menyiakan kesempatan itu, ia langsung naik ke pohon kehidupan. Ia harus berhasil memetik kelopak pohon kehidupan sebelum terbenamnya bulan. Akhirnya Lily berhasil mendapatkan kelopak pohon kehidupan tersebut. Akan tetapi ranting pohon yang Lily pijaki patah, yang membuat Lily hampir terjatuh,
dan momen ini dimanfaatkan oleh Pangeran Joachim untuk merebut kelopak pohon kehidupan dari Lily. Rencananya pun gagal, Lily melemparkan kelopak bunganya kepada Frank. Dengan perahunya, Frank bersiap menangkap kelopak bunga yang dilemparkan Lily. Aguirre dan pasukannya muncul dan mencoba untuk merebut kelopak bunga yang Frank miliki. Frank memanfaatkan situasi tersebut, ia mengecoh Aguirre dan pasukannya seolah-olah kelopak bunga kehidupan ada pada dirinya. Padahal kelopak bunga yang asli sudah Frank berikan kepada Meg. Aguirre dan pasukannya pergi mengejar kapal Frank, mereka pun terlibat baku hantam. Ini sesuai dengan rencana Frank yang berencana menghancurkan tanggul air dengan kapalnya agar sungainya menjadi kering. Aguirre pun telat menyadarinya, akibat di sekeliling mereka tidak ada sungai lagi. Hutan pun mengutuk mereka lagi dan membuatnya menjadi batu, termasuk Frank. Lily pun merasa sedih melihat pengorbanan Frank demi dirinya. Lily memberikan kelopak bunganya kepada Frank yang telah menjadi batu. Keajaiban pun terjadi, Frank bebas dari kutukannya, Lily pun merasa senang dan berlari menghampiri Frank. Bukan hanya itu, Meg dan Proxima menghampiri mereka untuk meluapkan kegembiraannya. Tiba-tiba Frank melihat ada kelopak bunga pohon kehidupan yang sedang mekar. Singkat cerita mereka kembali ke Porto Velho, dan mereka pun berencana langsung pergi ke Inggris. Di sana Frank dan Lily memulai kehidupannya yang baru. Mereka pun sangat bahagia dan menikmatinya.